Selamat, Waalaikumsalam. selamat Ya, bergabung. selamat. Terima kasih ya. Ya, Udah siap ya? Tidak di konten. Ya Pak. Share konten dulu. Ini udah belum Pak? Udah kelihatan belum Pak? belum ada. Belum ada. Belum. Udah ada. Udah kan? Tapi belum ada gambar. Masa sih? Oh, di saya ada ya? Ada sekarang ada. Bentar. Ada. Iya, Mbak. Udah kelihatan Pak Ade dari sini. Iya, yuk. Semangat selalu, Pak. Udah ada Ya. Pak? Halo? Halo? Sudah kelihatan belum Pak? Saya udah share konten ya Pak? Belum, Bunda. Kah? Belum, Bu. Belum, Bu. Masa sih? Iya, Bentar. belum. Ya, sudah ada. Iya, Bu. Masuk. Masuk ya. Pak Ade, Ya. sebelum dimulai, audio semua di mute. Kemudian silakan yang bertugas. Bisa dimulai ya? Ya Pak. Ya, bisa. Ya, monggo. Siap dimulai, Pak? Siap. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara, itulah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih bapak untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Bunda hebat. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bunda hebat, Bapak Ibu instruktur, dan para peserta meeting yang saya hormati. Selamat siang, semoga selalu ada pada lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Bunda hebat, semuanya itulah syair lagu yang masih selalu kita ingat. Coba, apa judul lagu tadi? Keluarga Siapa Cemara. sih yang masih ingat? Ayo. Keluarga Cemara. Betul, judul lagu Dapat hadiah. adalah Harta Berharga. Pasti ingat. Bapak Bunda, keluarga itu ada di atas segalanya. Orang bekerja untuk keluarga, orang banting tulang untuk keluarga. Keluarga merupakan kebanggaan. Peran ayah sangat menentukan. Peran ibu juga sangat menentukan. Oleh karena itu, ayah, ibu, serta anak dalam keluarga harus selalu harmonis, ada kerjasama, saling membantu, dan saling menghargai. Kasih sayang di antara anggota keluarga, dan yang penting itulah kasih sayang. Bapak Bunda hebat, Bapak Ibu instruktur, serta Bapak Ibu peserta seminar,
pada kesempatan ini kita akan menyimak pemaparan materi seminar dengan topik yaitu menjaga harmoni keseimbangan peran ayah bunda di masa COVID-19 ini, yang nanti akan disampaikan oleh Bunda Idah Nurfaidah SPD, dan selanjutnya Bapak Ibu yang terhormat, acara ini akan dipandu oleh moderator yaitu Bunda Depi Indah Haryani SPD. Untuk Bunda moderator, kami persilahkan memandu seminar ini. Hatur Mangga nuhun Bunda. Bapak, terima kasih pembukaan yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda. Waalaikumsalam. Baik. Sudah siap mulai ya untuk mendengarkan paparan dari Bunda Ida. Tapi sebelum itu mungkin saya akan sedikit membacakan CV tentang Bunda Ida ini. Bunda Ida ini, hari ini Bunda Ida akan memaparkan materi tentang harmonisasi antara ayah dan bunda di masa COVID-19. Nah, Bunda Ida ini adalah seorang bunda hebat, bunda yang anak-anak kecil karena beliau juga bertugas sebagai kepala sekolah di TK IT Nurul Hikmah di Indramayu. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk selengkapnya kita langsung dengarkan paparan materi tentang harmonisasi ayah dan bunda. Mangga untuk waktunya, Ida kami persilahkan. Terima kasih Bunda Devi, terima kasih Yanda Ade. Halo hai Yanda Bunda Hebat Indonesia. Ketemu lagi ya dengan saya Ida Nur Farida. Kali ini kita akan membahas tentang harmonisasi pembagian peran antara ayah dan bunda di masa COVID-19 ini. Nah, baik. Kita perhatikan bersama kenapa sih harus ada pembagian peran. Nah, sebentar ya, yuk kita perhatikan dulu ya. Nah, materi ini dibuat oleh Ibu Usfurida, Master Psikolog Indonesia. Nah, saya hanya meneruskan saja. Nah, baik Bapak Bunda, Ayah Bunda semua, coba kita perhatikan yuk. Di masa COVID-19 ini, perpanjangan masa belajar di rumah, perpanjangan masa work from home, sampai ke jilid 3 ya, diawali dari 14 hari pertama, kemudian dilanjut 14 hari kedua, dan selanjutnya sampai dengan bukan 14 hari lagi, tapi menjadi sampai 29 Mei. Anak-anak belajar di rumah, kemudian ayah bunda bekerja dari rumah. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini dirilis pada awal-awal work from home. Nah, data polisi pada 24 jam terakhir setelah dihimbau tinggal di rumah, nah pencurian 0, karena pencurinya juga takut keluar rumah. Kemudian kecelakaan juga 0, karena di jalanan sudah mulai sepi. Nah, tindak pidana juga 0, tapi coba perhatikan ya ada bunda sekalian. Ini dirilis baru di 2 hari pertama, yaitu berarti di tanggal 16 Maret. Nah, pertengkaran rumah tangga ini sudah nyampe di angka 67.000. Nah, kemudian ada lagi nih. Nah, banyak ya kita jumpai. Nih, anak-anak belajar dari rumah. Anak-anak bisa terhindar dari coronavirus, tapi mamanya kena hipertensi. Wah, baru 2 hari lockdown, anak-anak udah bisa ngambil kesimpulan bahwa guru di rumah lebih garang dari guru di sekolah. Ya, bersyukurlah kita Bapak Ibu guru hebat, karena pada saat ini di masa pandemi COVID-19 ini kita menjadi orang yang dicari oleh orang tua bukan karena apa-apa, tapi karena peran kita tidak bisa digantikan oleh mereka. Mama-mama di rumah nih kena hipertensi karena belum tahu cara mengajar anak mereka tuh seperti apa. Nah, lanjut. Coba perhatikan, karena hipertensi nih Bun, Ayah.
Nah, ayah jadi bicaranya teriak-teriak nih ke adik. Nah, begitu juga kakak, bicara dengan ayah, komunikasinya sudah nggak sehat. Nah, komunikasi yang tidak sehat bisa bisa menyebarkan juga virus yang tidak sehat nih Bun. Komunikasi tidak sehat menimbulkan ayah lupa ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, yang ada jeritan. Nah, jeritannya siapa nih yang paling kenceng? Nah, apakah kita semua pernah atau ingin menjadi yang demikian? Enggak kan? Nah, kenapa sih? Nah, kehidupan harmonis adalah idaman setiap keluarga. Nah, coba perhatikan ayah bunda. Kenapa ayah bunda di sini ada tulisan peran utama ada di tengah-tengah, bukan ada di ayah atau bukan ayah di bunda, bukan ada di bunda. Karena ini mengharapkan peran utama itu ada di antara ayah dan bunda. Jadi harus ada kerjasama antara keduanya. Nah, ini anak-anaknya. Anak-anak melihat orang tuanya seperti apa, karakteristik orang tuanya seperti apa, karena orang tua menjadi real role model bagi anak. Nah, untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam keluarga dibutuhkan usaha bersama, yaitu antara peran ayah dan bunda. Nah, pembagian peran yang jelas akan memudahkan anak-anak dalam menjaga keharmonisan di rumah tangganya. Harmonis yang sehat, coba perhatikan. Ketika anak-anak belajar dari rumah, ibu guru memberikan tugas yang tidak sedikit. Ya, kalau anaknya masih 1 ya bun, ayah. Kalau anaknya sudah 4, kakak dapat tugasnya banyak dari sekolah. Adik dapat tugas juga dari sekolah. Belum yang sekolah TK-nya juga ada tugas lagi nih dari ibu guru. Bundanya nggak ngerti, saya harus gimana. Nah, makanya pemerintah kita melalui Mas Menteri banyak menekankan untuk memberikan pembelajaran yang bersifat social life skill atau pendidikan karakternya, tidak menekankan kepada pendidikan yang bersifat akademis. Nah, ayah bunda bisa perhatikan, nah ini abang menjaga adik bungsu. Nah, ini merupakan salah satu pendidikan karakter yang bisa diterapkan oleh keluarga. Nah, kemudian banyak peran-peran lain yang bisa dijalani oleh anak. Misalnya ketika anak-anak membantu mamahnya membersihkan tempat tidur, membereskan tempat tidur, menyapu lantai, kemudian membantu ibu mencuci piring. Nah, ini bisa bun. Jadi tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah juga tidak hanya bersifat akademis, tapi juga melatih social life skill dan pendidikan karakter pada anak-anak kita. Nah, kemudian apa sih sisi positifnya dari social distancing ini? Nah, ayah bunda bisa berada di rumah setiap saat bersama anak-anak. Nah, coba perhatikan ayah bunda. Lihat senyum anak-anaknya sungguh luar biasa. Senyum yang sangat tulus dan penuh kegembiraan. Nah, ini ayah bundanya selama work from home seneng nih, karena anak-anak senang karena orang tuanya, ayah bundanya bisa ada di rumah setiap saat selama 24 jam, mereka bisa bersama-sama. Dan diuntungkan juga oleh keadaan ayah bundanya nih tanpa mengajukan cuti tiba-tiba bisa bekerja dari rumah. Nah, sementara selama ini kita guru nggak dapat cuti, kita bisa ada di rumah ketika sedang libur sekolah ya Pak, Bu. Nah, anak-anak juga bisa sekolah di rumah full day, belajarnya dari rumah. Baik, nah namun ternyata kondisi seperti itu sehari-hari kita berada di rumah bersama itu juga menimbulkan masalah baru. Karena apa? Tadi di awal saya jelaskan, peran bunda bertambah. Selain menjadi ibu rumah tangga, selain menjadi bunda di rumah, juga bertambah menjadi guru bagi anak-anaknya. Ketika anak-anak mendapatkan tugas dari ibu guru, otomatis bunda selalu mendampingi anak-anak. Dan ini tidak akan menjadi masalah ketika tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah bisa dikuasai oleh bundanya. Tapi akan menjadi masalah baru jika tugas sekolah yang diberikan kepada anak tidak dipahami oleh bundanya. Kemudian manajemen waktu yang tidak efektif membuat pekerjaan ayah amburadul dan tidak mencapai target. Betul bun, kalau di kantor sudah jelas jam kerjanya nih.
dari jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi kalau di rumah susah, tidak bisa menentukan batasan kapan ayah harus bekerja. Sementara tuntutan dari pekerjaannya juga mengharuskan ayah bisa menyelesaikan tepat waktu. Kemudian konflik dengan pasangan antara suami istri. Kemudian rumah jadi kacau karena biasanya sehari-hari anak-anak ada di sekolah nih. Nah, hari itu anak-anak full berada di rumah, mereka bermain di rumah, beribadah di rumah, semua kegiatan diadakan di rumah. Otomatis tidak ada kesepakatan, tidak ada aturan yang jelas, tidak ada pembagian tugas yang jelas, akan membuat rumah jadi kacau dan menimbulkan sederet masalah lainnya, Bun. Nah, karena itu yuk ayah bunda kita bersama-sama bergandengan tangan mengambil kembali peran utuh sebagai ayah dan bunda. Nah, seperti apakah itu? Nah, pada kondisi yang normal, kondisi ayah dan bunda yang berkesan paten ya, ayah bekerja di luar rumah, itu sudah bisa disepakati dan anak-anak mengetahui itu. Kemudian istri, nah kalau di sini istrinya tidak bekerja ya bun, nah istri mengurus rumah tangga dan mengasuh anak serta suami. Kemudian faktor sosial, kemudian anak-anak melihat hal itu sebagai hal yang wajar dan sebagai rutinitas. Ayah pergi pagi, pulang sore, bahkan pulang malam. Bunda ada di rumah, membereskan ini, membereskan itu sudah menjadi hal yang biasa menurut anak-anak. Nah, ketika ada anjuran work from home, ada sesuatu yang berubah dan teramati oleh anak. Nah, ini ayah kok nggak bantu bunda? Kasihan dong bunda capek dari bangun tidur sampai tidur lagi bunda semua yang ngerjain. Nah kok ayah santai banget ya. Nah tanpa disadari ayah bunda semua ini diperhatikan oleh anak. Nah karena itu pembagian peran secara langsung menjadi penting. Karena tadi anak mengamati orang tua mereka. Nah, kadang kita tidak menyadari ya bahwa ada hal-hal kecil yang diamati oleh anak dan itu terekam di bawah sadar, di alam bawah sadar mereka. Baik, nah pada saat ayah bunda dan anak-anak ada di rumah, nah ini kita harus bisa membedakan peran kita, ayah sebagai karyawan, peran ibu sebagai ayah bunda dari anak-anak, kemudian peran sebagai suami istri. Nah, ayah bunda tidak sedikit yang orang tua yang masih membawa dalam tanda kutip label label pekerjaannya atau posisi beliau di sekolah atau di kantor. Misalnya ayah nih sebagai bos ya di karyawannya, di kantornya. Nah, kadang ayah lupa tidak meninggalkan peran itu ketika ayah berada di rumah. Sehingga ketika bundanya, istrinya atau anak-anaknya meminta tolong itu sepertinya ada jarak, Bun. Karena di sini ayah lupa. Ayah ketika kembali ke rumah, tugasnya sebagai ayah, bukan sebagai bos di kantor. Begitu juga bunda. Bunda yang bekerja ketika berada di rumah harus bisa memposisikan diri sebagai ibu dari anak-anaknya. Harus bisa memposisikan diri sebagai istri dari suaminya. Jangan mentang-mentang jadi guru atau memiliki jabatan yang lebih tinggi dari itu ketika sampai rumah. Ayo dong, tolong dong. Bunda minta tolong ya, ininya dibereskan ya, ininya ya, itu ya. Nah, dan itu harus dilakukan sesegera mungkin. Seperti bundanya minta tolong kepada karyawan di sekolahnya. Seperti meminta tolong pada gurunya. Dan harus segera dilakukan. Itu tidak seperti itu ya, ayah bunda. Tidak otomatis seperti itu. Makanya kita harus bisa memposisikan diri nih. Ketika berada dalam satu waktu, dalam satu tempat, nah, kita harus bisa memposisikan diri sebagai apa. Nah, bagaimana sih merawat harmoni ayah bunda dengan berbagi peran. Nah, bagaimana caranya, Bun? Nah, komunikasi, membangun komunikasi dengan efektif. Ini kunci dari semua masalah ini adanya di komunikasi.
Bagaimana ayah bunda bisa membangun komunikasi yang efektif antara ayah dengan bunda, antara ayah dan anak, antara bunda dan anak, dan antara seluruh anggota keluarga. Kemudian membuat aturan main, kesepakatan yang jelas dan mudah dipahami oleh anak, Bun. Jadi misalnya nih, kita berkumpul di satu tempat, misalnya di ruang keluarga atau pada saat makan bersama, kita ngobrol di sini. Kan tadi sudah disampaikan membangun komunikasi dengan efektif. Nah, kemudian kita turun ke sini membuat aturan main atau kesepakatan yang jelas. Misalnya, yuk anak-anak selama kita berada di rumah, stay at home, work from home, kita bersama-sama belajar dari rumah. Nah, walaupun ada di rumah tapi tetap anak-anak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu guru di rumah. Nah, caranya seperti apa? Bangun tetap pagi, walaupun belajarnya di rumah tapi tetap ya, bangun pagi ya. Kita bangun dari jam berapa? Seperti biasanya tidak ada perubahan pada jam bangun pagi. Dari sholat subuh, kita mulai bersama-sama seperti biasa berjamaah. Kemudian dilanjut apa nih? Misalnya masak, bundanya masak. Kemudian beres-beres rumah. Nah, sampai jam berapa? Sampai jam 7. Nah, jam 7 sampai jam berapa nih? Anak-anak bertugas seperti biasa. Misalnya adek yang sekolahnya di TK dapat tugasnya apa nih dari Bu Guru? Siap-siap ya, Dek. Adek siap-siap di sini. Adek jangan nonton TV dulu ya, walaupun ada di rumah. Kemudian kakak yang di SD, siap-siap juga ya, Kak. Nanti Ibu Guru mau share tugas nih melalui WA Mamah nih. Nah, kemudian kakaknya lagi yang SMP dapat tugasnya apa. Nah, kita sepakat ya selama anak-anak mengerjakan tugas dari ibu guru, tidak ada yang nyalain TV ya. Nah, pastinya ayah bunda ketika kita memberikan aturan pada anak-anak, tidak semuanya langsung diokein, tidak semuanya langsung diiyain sama anak-anak. Pasti ada keluhan-keluhan. Loh, kan kita belajarnya di rumah kok, kenapa sih kayak gitu, kenapa sih kayak gini. Makanya itulah ada apa ya, ada guyonan, wah mama guru di rumah lebih galak dari guru di sekolah. Karena itu Bun, kadangkala kita lemah di aturan, kita lemah ketika membuat kesepakatan dengan anggota keluarga. Nah, lanjut, hidupkan prinsip memberi bukan meminta. Nah, ini lebih kepada contoh Bun, kita jangan menuntut terlalu banyak deh sama anggota keluarga yang lain. Pengennya begini, pengennya begitu, harus perfect, semuanya dikerjakan sesuai dengan aturan, nggak toleransi sama kesalahan. Wah, ini nih yang parah nih. Nah, dan terakhir, kunci dari semuanya harus dilakukan seluruh anggota keluarga dengan tulus karena sayang Bun, tidak karena terpaksa. Habis kalau aku nggak ngerjain ini, mama marah. Kalau aku nggak gini, ayah marah. Nah, lanjut. Membangun komunikasi yang efektif. Nah, seperti tadi ya, efektifnya seperti apa nih? Ketika seluruh anggota keluarga dapat menangkap informasi atau hal yang dibicarakan dengan pemahaman yang sama. Dilakukan saat berkumpul, suasana santai, atau pada jam makan malam. Betul ayah bunda, ketika anak-anak berkumpul, ayah bunda berkumpul pada satu waktu dan tempat yang sama, ini akan menjadi sarana yang mudah ketika kita menyampaikan pesan. Nah, harus diingat juga oleh kita bahwa pemahaman setiap anak itu berbeda dalam menangkap pesan yang kita sampaikan. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Nah, biasanya komunikasi awal dibuat dengan tujuan preventif pencegahan. Kenapa sih kita harus ada di sini? Kenapa sih kita harus ada di rumah? Nah, kemarin saya sudah menjelaskan kenapa sih anak-anak harus ada di rumah. Kenapa ketika ayah pulang dari bekerja nggak bisa langsung meluk ayah, nggak bisa langsung salaman sama ayah. Nah, kalau anak-anak sudah memahami ini, akan memudahkan kita ketika mengarahkan anak-anak. Nah, nih ya Bun, dengan komunikasi yang efektif, kita akan menghabiskan waktu di rumah dengan tugas kita masing-masing. Nah, tadi ya di pembagian tugas ya, ayah bisa bekerja, tetap bekerja dari rumah menggunakan HP atau laptop. Jadi ketika anak-anak protes, kok ayah mainan HP, kok ayah mainan laptop, jelaskan ke anak-anak, ayah bukannya mainan nak, tapi ayah mengerjakan tugas dari kantor.
Kemudian anak-anak belajar ditemani bunda, ditemani ibu. Nah, selama anak-anak belajar, aturannya apa nih? Tidak menyalakan televisi. Kemudian anak-anak istirahatnya ada bun, harus diperhatikan ayah bunda ketika anak-anak belajar di rumah, diperhatikan juga jam-jam istirahatnya anak-anak. Nah, kemudian aturan lainnya misalnya HP-nya bunda boleh nggak dipakai? Boleh, asal tujuannya googling, cari informasi yang berkaitan dengan tugas. Nah, aturan-aturan dasar perlu disampaikan secara terbuka pada anak-anak. Nah, sama ya seperti tadi, disampaikan dengan bahasa yang mudah dan bisa dipahami oleh anak. Untuk aturan yang butuh effort lebih, maka perlu adanya reward. Misalnya di pagi hari nih, seperti tadi ya sudah disampaikan. Nah, aktivitas pagi tetap nih dimulai dari jam subuh dan mulai aktivitas. Nah, ayah nih apa nih? Nah, supaya anak-anak tahu fungsinya atau tugasnya, perannya ayah selama bekerja di rumah. Nih, anak-anak, ayah akan bekerja ya, ayah akan ada di sini, di kamar ini. Nah, ayah akan bekerja menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh kantor. Nah, selama ayah bekerja, supaya nggak ganggu nih, karena rumahnya di BTN. Nah, supaya nggak ganggu, oke, ayah bekerja di kamar, anak-anak belajarnya di ruang tamu ya. Nah, kemudian HP ibu hanya dipakai untuk googling tugas. Kemudian setiap mendengar azan, seperti kemarin kita masih vikon, kemudian ada suara azan, kita berhenti sejenak, kemudian bisa dilanjut. Nah, pada saat azan berkumandang, semuanya berkumpul melakukan sholat berjamaah di rumah, dipimpin oleh ayah. Kemudian apalagi nih aturan-aturan lainnya, misalnya setelah mengerjakan tugas, adek boleh apa? Misalnya bun, adek boleh ya nonton TV, boleh, tapi tidak mengganggu yang lain. Suara jangan keras-keras atau apa, terserah. Disesuaikan dengan kondisi di rumah masing-masing. Karena intinya kita akan membuat aturan main dan kesepakatan bersama. Jadi bersifat fleksibel bun, jangan terlalu memaksakan harus begini, harus begitu. Kemudian kenapa sih aturan itu dibuat? Untuk meminimalisir munculnya konflik dalam keluarga. Pembagian tugas yang jelas harus dibarengi dengan tanggung jawab oleh anggota keluarga. Sehingga anak-anak tahu, tidak saling melempar tanggung jawab. Karena sudah dijelaskan di awal. Nah, jika dalam sehari sesuai kesepakatan, semua tertib, maka masing-masing boleh request. Nah, apa nih requestnya? Boleh makanan kesukaan aja deh. Karena mamahnya ada di rumah, bundanya ada di rumah, masak. Nah, prinsip dari semua itu bunda, ayah, yaitu memberi, bukan meminta. Tidak menuntut yang berlebihan kepada pasangan. Tidak menuntut hal yang berlebihan kepada anak. Tidak menuntut aturan-aturan yang di luar kemampuan mereka. Kesannya sulit ya, tapi ketika dicoba insya Allah bisa. Nah, jika semua anggota keluarga mengambil peran sebagai pemberi, maka keluarga akan kaya dengan emosi positif. Karena semuanya memberi, tidak menuntut bun. Nah, ini contoh pada pasangan. Nih, jangankan ini 5 tahun ya bun, yang sudah puluhan tahun juga kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa dirubah. Karena itu memang sudah menjadi karakter. Misalnya pelupa, sembrono, kemudian apalagi ya, nada suaranya keras, tapi kerasnya bukan karena marah, tapi memang suaranya seperti itu. Nah, kita tujuannya bukan untuk gimana sih mamah nih lupa terus, gimana sih ayah nih apa-apa, nggak dipikir lagi bun. Kalau yang ada seperti itu kita menuntut, maka sampai kapan? Nah, karena itu diperlukan sifat legowo. Kita bisa menerima kekurangan pasangan dan bisa merubah dengan cara positif. Misalnya memberi contoh, adek tolong deh ambilkan itu deh yang jatuh, nanti mah ayo dong cepet dong. Nah, biasanya kita nggak sabaran ya sebagai bunda, pengennya sekali ngomong langsung diiyain oleh anak-anak. Tapi kenyataannya tidak seperti itu ya, tidak semuanya seperti itu.
Nah, yang ada apa selanjutnya, Bun? Ketika kita meminta pada anak dan anak-anak tidak melakukan apa yang kita minta, yang ada apa ya? Biasanya marah-marah ya, bundanya marah-marah, ngomel-ngomel. Nah, apakah ini bisa menjadi solusi? Tidak, Bunda, ini tidak bisa menjadi solusi. Nah, ketika kita meminta tolong pada anak, menyuruh anak dan tidak segera dilakukan oleh anak, ya sudah kita ngalah. Kita ngalah nih, Dek, kalau sambil dinasehati, Dek, kalau mau minta tolong atau ada barang-barang yang jatuh, segera diambil ya. Karena kalau kita menuntut, udah Mama kan udah nyuruh adanya aja yang salah, nggak ngerjain apa yang Mama minta. Wah, ribut terus, Bun, yang ada. Nah, jika prinsip-prinsip memberi ini dilakukan secara terus-menerus, maka lambat laun akan membentuk lingkaran yang positif, Bun. Lingkaran positif antara ayah dengan bunda, antara ayah dengan anak, antara seluruh anggota keluarga itu akan terbiasa dengan keadaan seperti ini. Nah, lingkaran yang positif itu nih, ayah bunda harus menjadi contoh teladan untuk buah hati mereka. Dilakukan secara konsisten, Bun. Nah, biasanya ada hal-hal yang ibu biasanya lemah dalam hal ini nih. Ketika sudah membuat aturan, melihat anaknya nangis, biasanya konsistensi aturan yang dibuat itu menjadi lemah. Kasihan deh, atau pada saat anak-anak sakit, aturannya apa? Aturannya nggak boleh makan coklat, tapi pas adik sakit dibeliin coklat. Nah, aturannya nggak boleh jajan ini, jajan itu, tapi pas ada tamu, Bun, aku minta uang. Nanti ya, daripada aku malu sama tamu, dikasih aja deh uangnya. Nah, ini Bunda, kadang-kadang kita lemahnya di sini. Nah, kemudian ini dilakukan dengan tulus karena sayang, bukan karena terpaksa. Aduh, nih biar di rumah, biar anak-anak betah di rumah nih. Jadi aku masak deh tiap hari begini begitu. Mamahnya nih biasanya yang kayak gini. Nah, Bunda, inilah 3 lingkaran-lingkaran positif dalam keluarga. Ayah bunda harus menjadi contoh teladan untuk buah hati, dilakukan secara konsisten aturan yang telah dibuat dan dilakukan dengan tulus karena sayang. Nah, di masa social distancing ini, yuk sama-sama menjaga keharmonisan hubungan dalam rumah tangga dengan membangun komunikasi yang efektif. Sudah dijelaskan ya di awal. Kemudian membuat aturan main atau kesepakatan yang saling menguntungkan semua pihak, Bun. Tadi belum dijelaskan nih, baru dibuat aturan yang bisa dipahami, tapi harus juga memperhatikan sisi. Nah, saling menguntungkan semua pihak, tidak ada yang jadi korban. Kemudian berperan seimbang dengan prinsip masing-masing karena sayang. Nah, selalu ingin memberi, bukan menuntut. Memberi kasih sayang, menolong, berinisiatif, membantu, dan banyak hal-hal positif lainnya yang bisa kita lakukan untuk keluarga tercinta. Nah, ayah bunda semua, kita harus bisa membedakan nih, kapan kita berperan sebagai ayah dan bunda, kapan kita berbagi peran sebagai suami istri. Nah, ketika kita berperan sebagai bunda, kita harus ada di sini selalu mendampingi anak, membersamai anak. Memang kata-kata yang jarang kita dengar ya, Bun. Ini biasanya banyak digunakan pada negara-negara Melayu seperti Malaysia. Kalau di bahasa Indonesia kan membersamai anak itu mendampingi anak. Kemudian kita berperan sebagai suami istri harus bisa menjaga keharmonisan pasangan. Nah, jangan sampai kita melupakan itu, karena ini merupakan suatu kebutuhan juga ya, Bun. Kita berperan sebagai suami istri. Nah, kenapa sih harus diperhatikan? Karena tidak jarang hal ini menimbulkan konflik baru, Bun. Karena apa nih? Takut nih, pasangannya takut ketika ayah bunda melakukan hubungan akan menularkan virus pada pasangan. Nah, kalau ini tidak disadari oleh kita, maka akan menimbulkan masalah baru, Bun. Akan ada masalah tersendiri antara suami istri. Kemudian nih, menjaga jarak, maknanya apa, maksudnya apa, harus bisa dipahami bersama. Kemudian, jadi gimana dong baiknya? Nah, ketika kita mengambil peran sebagai suami dan istri,
sama nih, kembali pada 3 prinsip utama tadi, membangun komunikasi yang efektif. Nah, antara suami istri ya, kalau yang ini antara suami istri. Kemudian buat aturan kesepakatan bersama nih, seperti apa nih. Kemudian sama nih, tetap hidupkan prinsip memberi, bukan meminta. Ini antara ayah dan suami istri, mohon maaf. Nah, apa sih biar biar hubungannya tetap harmonis? Nah, harus dipahami nih Bun. Hasil penelitian, frekuensi hubungan intim suami istri ternyata tidak secara otomatis meningkatkan kebahagiaan. Nah, ini harus dipahami oleh kita semua. Nih, maaf nih, kadangkala ada suami yang terlalu menuntut untuk melakukan hubungan intim tanpa memperhatikan kondisi-kondisi yang ada. Nah, kemudian kalau ini tidak disadari, maka akan menjadi masalah baru, Bun. Kemudian aktivitasnya selama di rumah. Nah, memberikan peluang untuk me time pada pasangan. Seperti tadi, Yanda Ade banyak burungnya nih di rumah. Nah, bisa tuh disalurkan waktu-waktu berada di rumah setelah Yanda Ade melakukan pekerjaan dari sekolah, bisa nih dilanjut memelihara burung. Nah, gimana nih caranya supaya burungnya ini tetap hebat, sehat, suaranya ngeriwik kayak gitu, gimana? Kemudian istri apa nih, hobinya apa nih, selain bekerja sebagai ibu guru, apa nih hobinya di rumah? Nah, silahkan itu untuk dalam tanda kutip melupakan sejenak hubungan suami istri ya. Nah, itu tadi Bun, ketika suami istri sudah bisa berbagi peran dan sudah bisa sudah bisa menyadari fungsinya sebagai suami istri. Nah, saya yakin suami juga nggak akan terus-terusan menuntut, ayo dong mah gitu. Nah, dan istri juga akan paham tuh. Jadi mudah-mudahan komunikasi yang efektif akan membuat kita pasangan suami istri tetap harmonis dalam masa COVID-19 ini. Baik Bapak Bunda, Ayah Bunda semua yang berbahagia, demikian pemaparan yang saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan, mohon maaf apabila ada yang tidak jelas. Mangga saya kembalikan kepada Bunda Devi selaku moderator. Terima kasih Bunda Ida, pemaparan yang sangat-sangat bermanfaat. Jadi Devi juga bisa nambah ilmu lagi kayak gimana seharusnya gitu ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, mangga kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya boleh diketik di kolom komentar ya. Kolom komentar. Bunda Ida, ini udah ada Iya. pertanyaan nih. Mohon dari Pak Ahmad Rifai, mohon penjelasannya bagaimana Sebentar. supaya ayah bunda kompak dalam mendampingi anak-anak yang sudah mulai bosen Bun, ini karena PBM daring nih yang numpuk katanya Bun. Enggak Bun. Iya betul. Sebentar Bunda moderator, Pak Ade bisa bantu saya, ini saya mengembalikan ke layar itunya gimana ya, ke layar Webex-nya. Sudah, saya nggak bisa buka chat nih. Gimana ya caranya ya? Di stop sharingnya Bu. Stop sharing, oke. Iya oke, terima kasih Bunda. Baik, terima kasih. Sama-sama. Nah, mohon penjelasan bagaimana supaya ayah bunda kompak dalam mendampingi anak-anak yang sudah mulai bosan dengan PBM daring yang menumpuk. Baik, Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad, adanya di bawah nggak Pak? Anaknya di bawah nggak Pak? Nah, intinya tetap Bun, di komunikasi yang kunci 3 komunikasi itu terbuka, kemudian aturan yang jelas nih. Lama-lama kan boring ya anak-anak selama 14 hari pertama, 14 hari kedua, sampai sekarang bukan 14 hari lagi, tapi sudah bulan. Nah, sampai 29 Mei kita berada di rumah nih, apalagi tugasnya banyak. Nah, makanya pemerintah juga menyiasati bahwa tolong dong jangan perbanyak tugas-tugas yang bersifat akademis supaya nggak boring. Nah,
tadi saya sudah kasih contoh. Nih, apa nih tugas-tugasnya nih? Tugas-tugasnya lebih kepada social life skill, Pak. Misalnya bagaimana anak membantu bunda di rumah. Nah, hari itu yuk bundanya kan ada di rumah terus tuh. Yuk kita eksekusi kulkas, ada apa nih? Kita bikin menu baru yuk. Nah, itu kan membuat apa ya, pengalaman baru bagi anak yang tadinya nggak bisa bikin ini. Kan sekarang tuh dimudahkan ya, Bapak Ibu sekalian, dimudahkan. Kita pengen apa aja ada, tinggal googling. Yang penting kesiapan kita atau keinginan kita untuk berubahnya ada enggak. Nah, suami aku males nih, di rumah terus. Bun, gimana ya caranya ya, pengen bikin tumis kangkung, bosen. Gampang ya, tinggal googling aja caranya gimana. Oke, coba deh Bun. Nah, besoknya bundanya ke warung sebelah beli kangkung, kemudian beli bumbu-bumbu yang diperlukan. Nah, bumbu-bumbu yang diperlukan baru deh masak. Bisa kan? Nah, kata anak-anak, hebat, ayah bisa jadi chef master. Iya, padahal ya seperti itu, karena untuk mengurangi kejenuhan. Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain, jalan-jalan nggak bisa, main ke rumah saudara nggak bisa. Kita harus tetap berada di rumah. Makanya kita bikin apa nih, kegiatan-kegiatan baru nih. Seperti itu, contohnya masak, atau bundanya nih bisa jahit, yuk bikin apa ya, kita bikin keterampilan di rumah nih. Nah, ada stick ya deh, ada stick, ada lem tembak, ada apa. Nah, kita googling aja, dengan stick itu kita bisa bikin apa ya. Nah, membuat keterampilan baru. Seperti itu Pak Ahmad penjelasan dari saya. Barangkali mangga peserta yang lain mau menambahkan. Oke, Bunda Ida, Ya. boleh share kontennya, diklik lagi, Oke, Bun. siap. Share kontennya biar ya yang lainnya bisa melihat, biar nanti pertanyaannya dibacakan sama Devi aja. Baik. Ya, Bun ya. Oke, siap. Oke, barangkali. Makasih, Bunda. Ada yang lagi? Ayo, mangga Bapak Ibu, masih dibuka pertanyaannya. Ini penjelasan yang sangat menarik, terus juga tips-tips yang sangat oke ya Bun ya, kalau menurut Devi sih gitu kan, biar kayak gimana sih ngatasin kebosenan gitu kan, kayak Nah, gimana sih biar betul. harmonis gitu kan. Banyak lah, intinya ya Bun ya gitu kan, kalau dari awal Maaf, iya Bang. ayo kita Bunda bareng-bareng Devi, nih gitu kan. terputus. Tadi terputus suaranya. Ya, barangkali ada yang mau bertanya via audio juga boleh ya, tinggal raise Boleh. hand gitu kan, atau ya langsung di unmute kan audionya boleh gitu. Makasih gitu kan. Nah, apalagi kayak mungkin Putus-putus Bunda Devi. Saya nggak bisa menangkap jelas nih suaranya. Iya, putus-putus. wait Devi dulu. Halo Bunda, dengar suara Devi? Iya, dengar suaranya kedengeran. Tapi ada apa ya? Putus-putus ya. Wah, sinyal mungkin ya Bun ya, nanti Devi akan share deh. Bisa jadi. Mungkin sinyal kayaknya Devi akan share. Sinyal boleh ikut, yang penting virus Gimana, jangan Bunda? ikut ya. Iya, ayo yang lainnya sementara. Yang lain boleh share brief. Halo. Suara saya bisa terdengar jelas nggak, Bu? Halo Bunda. Halo, Bun. Jelas, suara saya jelas nggak? Dengar Bun. Suara Devi ada nggak Bun? Ada, tapi timbul tenggelam. Wah, ini ada pertanyaan lagi nih Bun. Iya.
bagaimana menyikapi situasi kondisi sekarang di tengah pandemi corona, tugas online. Ya, bisa diulang, Bun? Pak Ade, boleh definisikan Pak Ade, mohon bantuan. Iya, siap Bu. Ini Bunda pertanyaannya, bagaimana menyikapi situasi kondisi sekarang di tengah pandemi corona, tugas online dan tetap di rumah dalam menjaga keharmonian keluarga. Bagaimana? Halo? Ya, halo. Bagaimana? Iya, Ulangi, Pak. bagaimana menyikapi situasi kondisi sekarang Ya, di tengah pandemi corona, tugas online dan tetap di rumah dalam menjaga harmoni keluarga. baik. Tadi sudah dijelaskan. Baik, saya ulang ya di sini. Nah, ini ya. Atau lebih jelasnya di sini deh. Nah, bagaimana sih kita supaya tetap harmonis nih, membangun komunikasi yang efektif dulu, Pak. Nah, tentunya bosen ya. Di rumah terus-terusan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kletetnya bosen. Tapi kita juga bisa menyikapi itu. Nah, Bun bosen belajar lagi, anaknya bosen, bundanya bosen, bosennya karena nggak tahu nih harus gimana lagi nih. Nah, beda ketika anak-anak belajar di sekolah, mereka tidak pernah merasa bosan di sekolah karena bunda gurunya ini sangat memahami anak-anak. Tapi bukan berarti juga mamanya di rumah juga tidak paham, bukan, karena mamanya juga mendapatkan peran-peran lainnya, apalagi ada tambahan peran guru. Nah, yuk kita bikin games, bisa kita bikin games, bisa kita bikin eksperimen-eksperimen baru nih, Pak. Jadi setelah mengerjakan tugas dari sekolah, yuk kita bikin apa ya? Nah, yang baru nih, yang di luar kebiasaan. Misalnya, kan kita sehari-hari di rumah. Nah, habis mengerjakan tugas, yuk kita bareng-bareng yuk bikin kue yuk. Ayo. Nah, itu merupakan pengalaman pertama ya bagi anak-anak ketika mereka bisa masak bersama nih. Ayah nyiapin ini ya, bunda nyiapin ini ya, kakak begini ya, kakak begitu ya. Nah, dan hasilnya itu sangat luar biasa, Bun. Contohnya bikin apa ya? Bikin es buah. Gimana sih, Bun, cara bikin es buah? Nah, biasanya kita beli aja nih es buah. Nah, sekarang bikin sendiri. Nah, itu merupakan pengalaman-pengalaman bagi anak, pengalaman yang sangat berharga bagi anak. Kemudian apalagi, yuk googling yuk. Bikin apa ya? Nah, bikin apa nih? Kita lihat-lihat nih. Adek mau bikin ini, kakak mau bikinnya ini. Nah, bingung. Nah, kita sebagai orang tua bisa menyikapi nih ketika ada perbedaan pendapat antara anak. Nah, yuk gimana nih? Pengennya gimana nih? Waalaikumsalam. Nah, pengennya gimana nih? Ayah, kakak pengennya bikin ini, adek pengennya bikin ini. Nah, kalau nggak disikapi, pastinya akan buat masalah baru, ribut lagi, nggak selesai-selesai, nggak ketemu solusi. Nah, peran orang tua masuk nih, Bun. Ayo, ayah bunda masuk nih. Yuk kita bikin kesepakatan bersama. Enaknya bikin apa ya? Oke deh, hari ini kakak dulu. Permintaan kakak dulu yang disepakati, yang dikerjakan oleh orang tua. Nah, besok adek ya. Misalnya kakak hari ini mau bikin apa, besok adek ya. Kita ikutin keinginan adek ya, bikin apa. Seperti itu, Pak, contohnya. Oke, Bunda Indah, iya. Bunda Indah, makasih. Kita udah mau habis, tapi ini Bunda Jumiwa mau tanya langsung, Bunda. Iya. Bunda cuma nggak audionya di mute, langsung di unmute.
Halo. Halo, halo. Halo Bunda Jum, mangga katanya mau tanya langsung sama Bunda Ida nih, boleh? Aktifkan audionya ya Bunda. Bunda Ida, ini Ya, ada yang halo. mau nanya nih, tapi mau nanya itu mungkin lewat audio. Gimana, Bun? Halo. Oh ini Bun, pertanyaannya. Bunda dengar suara Devi, Bunda? Iya. Bagaimana menjelaskan terhadap anak ketika pasangan kita sikapnya keras, katanya Bun? Oh, baik. Nah, sebelum kita menjelaskan ke anak, sebaiknya kita komunikasi dulu, Bun, dengan pasangan kita. Tuh. Jadi kita kondisikan berbicara dengan pasangan karena terkadang itu juga menjadi karakter ya Bun atau bawaan. Maksudnya mah kerasnya tuh bukan karena marah, tapi emang paketan dari sananya seperti ini nih suaranya. Tapi bisa dilatih Bun. Nah, kita sampaikan pada pasangan kita, misalnya suami kita, ya tolong dong kalau ngomong jangan seperti itu dong. Anak-anak kan jadi takut nih, disangkanya ayah marah, padahal kan ayah enggak. Nah, ya. Nah, sebagai istri kita harus saling mengingatkan Bun. Misalnya ayah ngobrol latihan. Nah, di awal-awal memang sulit Bun. Karena itu sudah menjadi karakter kita ya. Ngomong keras. Nah, ketika kita berusaha untuk meyakinkan pasangan bisa kok ya, bisa dilatih kok. Nanti Bunda ingetin deh kalau volume suara ayah udah mulai meninggi, nanti Bunda ingetin. Nah, harus ada kesepakatan Bun, harus ada aturan yang jelas. Jadi ketika ayah berbicara dengan anak-anak, kemudian pelan-pelan. Nah, kalau ketika ayah sudah mulai berbicara agak keras, kita ingatkan. Nah, yang menjadi masalah itu keras atau kasar Bunda yang ditanyakan. Halo. Halo, saya nggak bisa nangkep suara apapun ini. Halo. Ya, halo Bunda, ada suara Devi? Ada suara Bunda Devi ada. Oke, ini katanya begini nih Bun, ayahnya itu mungkin agak kasar ya Bun ya gitu kan. Mungkin ketika anaknya mau jalan-jalan misalnya sama ayahnya, sampai entah emang kasar gitu sama anaknya gitu Bun. Oh iya baik, bisa saya tangkap. Iya Bunda Devi, tadi sudah dikatakan ya di awal bahwa karakter, kalau bersifat karakter semuanya bisa dilatih Bun. Nah, makanya kita sebagai suami istri harusnya berkomunikasi secara efektif Bun. Kadangkala kalau sudah pembawaannya seperti itu ya, kita maksudnya mengingatkan tapi malah jadi ribut sama pasangan. Nah, kita harus bisa menguasai komunikasi yang efektifnya Bun. Jadi kita sebagai istrinya harus mengingatkan. Nah, mengingatkannya itu dengan bahasa ya tolong dong, maaf ya. Nah, ada tiga kata kunci dalam berkomunikasi, yaitu tolong, minta maaf, serta terima kasih. Nah, saya pernah Bun ngobrol dengan teman-teman para suami-suami, tapi bukan takut istri, bukan. Nah, mereka ngomong kayak gini, Bun, aku tuh sebetulnya bukannya nggak mau bantuin ke istri, tapi kalau istri aku udah ngomongnya, ya itunya kesiniin dong, ya ininya kesiniin dong, seolah-olah ngatur. Nah, suami ini ada tipikal suami yang tidak mau diatur Bun sama istrinya. Tapi ketika istrinya ngomong, ya tolong dong ambilin ini, tidak lupa menyelipkan
mengucapkan kata tolong, suaminya itu dengan legowo. Saya senang kalau istri saya ngomong tolong dong. Serepot apapun saya pasti akan membantu istri saya. Ngomongnya seperti itu. Jadi silahkan boleh dicoba ketika istri mau mengingatkan suaminya, ucapkan kata-kata tolong atau kata-kata maaf ya. Anak-anak takut nih kalau ayah ngomongnya kayak gini, maaf ya bunda ingetin ya. Nah tolong gunakan bahasa-bahasa yang lembut, bahasa-bahasa yang tidak menimbulkan konflik baru, Bun. Bisa dipahami? Iya Bunda, bisa. Oke, mungkin karena waktunya juga sudah ini ya Bun ya gitu kan. Kita masih ada pertanyaan sebenarnya gitu kan. Tapi berhubung karena waktunya sudah habis gitu kan. Mungkin kita cukupkan saja dulu sesi kita ya Bun ya. Nanti kita ketemu di lain kesempatan. Baik, Ataupun terima kita bisa kasih. japri deh ke Bunda ini. Boleh, atau barangkali nanti kita ada kekosongan waktu, kita bisa vikon bareng membahas masalah-masalah yang belum terselesaikan ya Bun. Nah, betul Bunda, betul sekali. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin kesimpulannya ya Bun ya dari meeting kita kali ini, semuanya itu bisa diharapkan asal dengan komunikasi ya Bun ya, itu Iya. depannya. Antara ayah harmoni dalam keluarga gitu. Kalau tugas kali ini saya sebagai dokter dan banyak terima kasih, dan saya kembalikan waktunya kepada host itu Bapak Andi Komplitang. Ya, terima kasih Bunda Indah, Bunda Devi yang telah membimbing kita. Barangkali pada Pak Instruktur akan menambahkan, persilakan. Oh iya, Pak Ade, ya. Ya, Iya, ada yang lupa, dia tuh mau ngucapin terima kasih untuk Bapak Ibu atau Ayah Bunda yang hadir semuanya di room kita ya Pak Ade ya, baik dari kelompok kita ataupun dari kelompok lainnya. Terima kasih kelompok kita juga Bapak Ibu, terima kasih. ya.